Fix, mau dilihat dari sisi manapun, menurut gua secara value oli ini bener-bener over banget. Oke, jadi buat yang belum tahu, tepat di awal tahun 2025, pihak Yamaha secara resmi ngerilis oli genuine baru yang dilabeli nama Yamaha Matic Turbo. Nah, berdasarkan spek dasarnya, varian ini diklaim udah pakai base oil jenis full sintetik, viskositasnya 10W40, grade apinya udah kelas SN, dan juga spek gasonya udah pasti grade MB. Selain itu, varian turbo juga untuk positioning marketnya masuk jajaran oli flagship di bawah label Yamaha Oil. Dan menurut klaimnya, formulasi Matic Turbo katanya bisa mencegah penumpukan deposit kotoran pada mesin, daya tahannya bisa dipush sampai jarak tempuh 3000 km, plus mampu mendukung akselerasi mesin jadi lebih cepat. Gimana John? Branding marketingnya ngeri banget kan? Nah, FYI, oli ini dibanderol secara resmi sama pihak Yamaha dengan harga sekitar 95.000. Dan secara spesifik, varian Matic Turbo juga diplot sama Yamaha buat menyasar market user Matic Premium alias Maxi Turbo Series. Cuman yang jadi pertanyaan, dengan harga jualnya yang dipatok relatif lumayan tinggi, apakah secara value cukup sebanding sama kualitas yang ditawarin? So, daripada malah penasaran, mending langsung aja kita bedah secara detail. Oke, jadi setelah nyari tahu dan nyoba nelusurin berbagai sumber info, akhirnya gua dapat puzzle tentang latar belakang produsen oli ini. Dan FYI, untuk varian Yamaha Matic Turbo ternyata diproduksinya sama pihak Pertamina. Nah, usut punya usut, ternyata Pertamina Lubricants juga punya loh line up produk oli Matic yang secara spek identik banget sama Yamaha Matic Turbo. Yo Ijon, produk yang gua maksud adalah oli Pertamina Enduro Matic V. Karena kalau gua lihat berdasarkan spek dasarnya, varian Matic V ini sama-sama diklaim pakai base oil full sintetik, viskositasnya sama-sama 10W40, grade apinya sama-sama kelas SN, dan juga untuk spek gasonya udah pasti sama-sama Yaso MB. Gimana? Secara spek emang identik banget kan? Apalagi keduanya sama-sama keluaran dari Pertamina dan juga diproduksi di pabrik yang sama. Nah, berdasarkan pengamatan gua, untuk perbedaan dari kedua oli ini palingan cuma dari segi kemasan dan juga harga jualnya aja. Dimana untuk Yamaha Matic Turbo, bandrolnya itu berada di kisaran harga sekitar 95.000 sampai 100 ribuan. Sedangkan untuk varian Enduro Matic V justru dibanderol jauh lebih murah, tepatnya di kisaran harga kurang lebih sekitar 60 ribuan doang. Loh, speknya kok sama banget sih? Jangan-jangan yang Matic Turbo cuma sebatas rebranding dari Enduro Matic V 10W40. Nah, untuk hal ini, jujur aja gue bener-bener nggak tahu pasti. Mungkin bisa aja emang beneran sama, tapi bisa juga emang speknya beda. Karena baik yang Turbo Matic ataupun Enduro Matic V, lembar SDS-nya nggak dipublish di website resmi dan nggak bisa diakses sama sembarangan orang. Cuman, kalau mengacu berdasarkan spek dasarnya, suka nggak suka emang harus diakuin. Kalau spek Yamaha Matic Turbo, faktanya emang sama banget kayak varian Enduro Matic V 10W40. Jadi ya wajar aja kalau misal banyak yang berasumsi oli ini merupakan produk dari Pertamina Enduro Matic V. Karena seperti yang gue bilang tadi, selain speknya emang relatif sama, untuk produsennya pun keduanya sama-sama diproduksi pihak Pertamina. Nah, sebenarnya strategi kayak gini tuh bukan kali pertama dilakuin sama pihak ATPM. Soalnya baik itu AHM Oil, Exstar, KGO, ataupun Yamaha versi lain, nyatanya emang produk rebadge dari beberapa produsen oli, kayak misal keluaran Shell, Pertamina, Idemitsu, Nusaraya, Pacific Lubritama, dan masih banyak lagi. Karena faktanya, pihak pabrikan emang gak memproduksi oli genuine-nya secara mandiri, dan mereka lebih ngandelin produsen spesialis oli buat dijadiin sebagai vendor resmi. Jadi ya nggak aneh sih, kalau misal banyak oli genuine yang secara spek identik banget kayak produk oli produsen yang dijual dengan merek mereka sendiri. Kita ambil contoh kayak KGO Black dan juga Shell Ultra. Nah, secara spek, kedua oli ini emang bener-bener identik banget. Entah itu dari sisi viskositas, jenis base oil, sertifikasi api, ataupun grade jasonya. Malahan, KGO Black pun nyatanya juga diproduksi sama pihak Shell langsung. Tapi uniknya, kalau Matic Turbo harganya itu lebih mahal dari produk yang versi produsen, yang KGO Black justru malah bisa lebih murah dibanding produk dari Shell yang speknya cukup sekelas. Dan untuk hal ini, gua nggak tahu pasti ya apa faktor penentunya. Karena kalau ngomongin soal harga, pastinya balik lagi tergantung kewenangan ATPM dan juga kayak gimana kesepakatannya tentang nilai jual beli antara kedua belah pihak. Loh, kalau gitu berarti Yamaha Matic Turbo overpriced banget dong.
So, over atau enggaknya sebenarnya balik lagi tergantung perspektif masing-masing. Karena mungkin aja bagi sebagian orang yang cukup idealis, kayaknya nggak bakal terlalu masalahin soal harga. Soalnya nggak sedikit juga loh yang beranggapan kalau motornya Yamaha, olinya juga harus pakai Amalub. Apalagi kalau misal motornya varian Maxi Turbo, pasti bakal tergiur sama branding marketing Yamalub Matic Turbo. Cuman, kalau menurut pendapat gua, jujur aja yang varian Matic Turbo emang terkesan overpriced banget. Karena dengan budget yang jauh lebih murah, kita bisa dapat Enduro Matic V yang secara spek sama banget kayak Yamalub Matic Turbo. Ya bayangin aja, tanpa harus ngerogoh kocek terlalu dalam, nyatanya kita bisa dapat Enduro Matic V yang secara base sama-sama full sintetik, viskositasnya sama-sama di angka 10W40, sertifikasinya sama-sama SN dan juga MB, plus produsennya sama-sama Pertamina juga. Jadi, kalau ada yang harganya lebih murah, ngapain bela-belain ngeluarin budget lebih gede cuma buat beli oli rebadge yang cuma ketambahan lisensi genuine ATPM doang? So, kira-kira gimana menurut kalian? Apakah tetap idealis ngambil yang Matic Turbo atau jadi realistis dan lebih milih ngambil oli aftermarket dari produsennya langsung? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.